Suatu perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Untuk membuat barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Jika barang jenis 1 dijual seharga 250.000 dan barang jenis 2 dijual seharga 400.000, maka agar penjualannya mencapai maksimum, berapa banyak masing-masing barang harus dibuat. Nah, langkah-langkah menyelesaikan program linear ini kita ikuti dulu. Yang pertama adalah kita buat pemisalannya. Oke, kita bikin dulu langkah 1. Misalkan banyak barang, karena dia tanyanya berapa banyak masing-masing barang, berarti yang dimisalkan adalah banyak barangnya. Jadi apa yang ditanya itu yang dimisalkan. Misalkan banyak barang jenis 1 adalah X. Kemudian misalkan juga banyak barang jenis 2 adalah Y. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, langkah kedua itu adalah membuat model matematika. Oke, untuk membuat model matematika kita perlu membuat tabelnya dulu. Oke, sekarang kita bikin dulu tabelnya. Bikin tabel dulu. Dia ada unsur A, ada unsur B, berarti kita bikin ada unsur A dan unsur B. Kemudian kita juga buat ini kira-kira seperti ini ya tabelnya. Kita bikin dulu yang di sini. Nah, yang paling depan sini kita boleh bikin adalah jenis barang. Jenis barang. Nah, yang kita misalkan tadi ya, ini berarti jenis untuk barang 1 dan ini untuk barang 2. Nah, kemudian ada lagi namanya unsur A dan unsur B. Sekarang kita lihat soalnya. Suatu perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Nah, berarti ini ketersediaan unsur A itu per harinya 18, unsur B itu 24. Untuk membuat barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A. Berarti barang jenis 1 unsur A-nya adalah 1. Berarti di sini 1. Kemudian dan 2 unsur B. Berarti di sini 2. Kemudian sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 3 unsur A. Berarti di sininya barang jenis 2 A-nya 3 dan 2 unsur B. Berarti di sini adalah 2. Jika barang jenis 1 dijual seharga 250, berarti ini harga jual ya, di sini harga jual. Tambah lagi tabelnya satu kolom lagi, berarti di sini adalah harga jual. Barang jenis 1 adalah 250.000. Kemudian yang barang 2 400.000. Nah, kemudian apalagi yang diketahui dari soal yang belum dimasukkan di tabel? Kita rapikan dulu tabelnya. Oke. Yang belum dimasukkan ke tabel adalah yang paling atas. Nah, dia bilang memerlukan unsur A-nya adalah 18, berarti di unsur A ini ada ketersediaannya. Kita bikin unsur A itu di sininya ketersediaannya. Tersediaan unsur A itu yang diperlukan per harinya adalah 18. Kemudian unsur B itu yang
diperlukan per harinya adalah 24. Nah, sekarang setelah jadi tabel, kita ubah menjadi bentuk pertidaksamaan. Nah, gimana caranya? Yang menjadi X dan Y adalah jenis 1 dan jenis 2. Berarti yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Nah, karena dia ada X dan Y, ini bacanya ke bawah, maka kita buat persamaannya itu berarti ke bawah. Berarti yang untuk unsur A ini kita bacanya ke bawah. Nah, jadinya persamaan pertama itu X berarti 1X berarti 1 kali X ya. Jadinya X, kemudian ditambah 3 kali Y berarti 3Y. Kemudian dia ketersediaannya perlunya 18. Berarti kita bikin kecil atau sama dengan 18. Kemudian untuk persamaan keduanya adalah, kita lihat lagi yang ini, kita bacanya ke bawah juga, berarti 2 kali X berarti 2X, 2 kali Y ditambah 2Y kecil sama dengan 24. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya kenapa di sini tandanya kecil sama dengan ini, karena kita lihat ini perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Nah, jadi kalau misalnya jenis bahannya itu berlebih kan akan mubazir, berarti minimal dia harus cukup 18 atau kurang, yang penting tidak boleh lebih, seperti itu. Dan kemudian yang jadi ciri khasnya lagi adalah biasanya soal-soal yang menentukan nilai maksimum itu tandanya adalah kecil sama dengan, seperti itu. Oke, kemudian ini harga jual nih apa nih? Nah, kalau misalnya di harga jual ini di sini tidak ada sama dengannya, maka berarti ini namanya adalah fungsi tujuan. Nah, jadi yang merupakan fungsi tujuannya adalah 250.000 X tambah 400.000 Y sama dengan titik-titik yang diminta adalah maksimum. Oke, begitu langkah 2-nya ya. Nah, kalau misalnya sudah sampai di langkah 2, kita sudah dapat pertidaksamaannya. Ada pertidaksamaan, kita bikin nama ya. Ini adalah pertidaksamaan pertama, ini adalah pertidaksamaan kedua. Nah, kemudian ini adalah fungsi tujuan. Lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah ketiga. Oke, setelah dapat pertidaksamaan, caranya adalah kita membuat gambarnya. Dari persamaan yang pertama kita jadikan dia dulu, ini langkah ketiga adalah menggambar. Daerah himpunan penyelesaian ya, DHP. Oke, kita singkat saja. Nah, sekarang caranya gimana? Sebelumnya, kalau ada soal yang menanyakan tentukan model matematika, maka kita kerjakannya cukup sampai sini saja. Tapi kalau di sini kan dia nanyanya adalah berapa banyak masing-masing barang yang harus dibuat. Berarti ini belum cukup sampai model matematika, kita cari penyelesaiannya. Nah, sekarang langkah pertamanya kita lihat persamaan nomor 1. Persamaan nomor 1-nya adalah X tambah 3Y. X tambah 3Y, kita jadiin dia persamaan dulu, berarti ini sama dengan 18. Kita cari, kalau untuk menggambarnya kita misalkan X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan Y-nya akan sama dengan 18 bagi 3 ya, jadi 6. Maka ini koordinatnya adalah 0,6. Kemudian kalau misalnya kita lanjutkan ke samping. Kemudian kalau misalnya Y sama dengan 0, maka X sama dengan 18. Berarti ini koordinatnya adalah 18,0. Untuk persamaan kedua, yang ini 2X tambah 2Y sama dengan 24. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan karena di sini sama-sama 2, jadi X tambah Y sama dengan 12. Nah, kalau X sama dengan 0, maka Y sama dengan 12, berarti dia 0,12. Kalau Y sama dengan 0, maka X sama dengan 12 juga, jadi ini adalah 12,0. Nah, setelah dapat titik-titiknya, kemudian kita gambar menggunakan penggaris. Kita buat dulu koordinat kartesiusnya.
Nah, di sumbu yang mendatar adalah sumbu X, yang di atas adalah sumbu Y. Kemudian di sini kita bikin ini adalah koordinat untuk 0. Nah, yang pertama adalah 0,6, 18,0, 0,12, 12. Gimana cara gambarnya? Sekarang kita mau bikin titik-titik di sumbu X dulu. Lihat sumbu X-nya. Di sini ada 0, ada 18, ada 0, dan ada 12. Berarti yang paling tinggi adalah 18. Berarti yang mau digambar adalah 0, 12, dan 18. Berarti 0 sudah kita tulis. Sekarang 12 berarti sebelum 18 kan. Kita kira-kira di sini adalah 12. Maka setelah 12 baru 18. Nah, sekarang kita lihat lagi sumbu Y yang untuk di sininya. Di sini ada 6, ada 0, ada 12, dan ada 0. Berarti yang paling tinggi 12. Kemudian ada 6. Nah, 6-nya kita kira-kira di sini. Karena di sini 12, ini kalau ke sini berarti maksudnya ini ke sini kan seharusnya cara ini ke sini kan 12. Berarti kalau ini ke sininya juga harusnya 12 ya. Nah, kita kira-kira di sini sama 12. Oke, sebelum 12 nanti di sininya ada 6. Oke, nah boleh ya. Sebenarnya ini harus digambar benar-benar di buku petak-petak supaya pas. Tapi kalau kita bisa kira-kira kan juga nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk persamaan nomor 1 kita gambar dulu. Persamaan nomor 1 yang ini gambarnya adalah 0,6. Berarti X-nya 0, ini 0, Y-nya 6. Nah, berarti titiknya adalah di sini. Kemudian 18,0. X-nya 18, kemudian Y-nya 0, berarti tidak bergerak, berarti tetap di sini. Nah, sekarang kita tarik garis. Nah, kemudian lanjut 0,12, berarti 0 bergerak ke 12. Kemudian yang satunya lagi 12,0. 12,0 tidak gerak, berarti tetap di sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, setelah kita tarik garisnya, kita lihat nih ada titik satu lagi terbentuk nih, perpotongan antara garis persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, sekarang kita lihat dulu daerah yang diarsir. Nah, cek lagi yang tadi langkah kedua, membuat model matematika. Tandanya adalah kecil sama dengan. Nah, kita harus tahu dulu yang diarsir yang mana. Oke, untuk ini 0,6, 18,0 berarti yang ini ya 0,6. Ini kita kasih nama, ini adalah persamaan 1. Nah, berarti ini adalah persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, untuk persamaan 1 dulu, dia tandanya adalah kecil sama dengan. Kecil sama dengan kita uji dulu ya. Kita ujinya titiknya adalah 0,0. Uji titik 0,0. Kenapa 0,0? Karena 0,0 setelah disubstitusi kita ngitungnya lebih mudah dan bisa lebih cepat. Nah, sekarang kalau X-nya 0, Y-nya 0, kita masukkan ke persamaan nomor 1, maka hasilnya benar atau salah. Persamaan nomor 1 itu adalah X tambah 3Y kecil sama dengan 18. Kalau kita masukkan nilai X-nya 0, berarti 0 tambah 3 kali 0, titik-titik 18. Nah, ini berarti ada hasilnya adalah 0, 0,18. Seharusnya adalah 0 kecil sama dengan kecil dari 18 ya, nggak pakai sama dengan, kecil dari 18. Nah, kalau dia kecil dari 18 masuk nggak ke pernyataan ini? Masuk ya. Kalau dia besar yang salah, berarti kalau kecil dari 18 dia masuk, berarti 0,0 berada di daerah himpunan penyelesaian untuk daerah 1 garis yang bersama tadi. Berarti karena 0,0 masuk, berarti kita arsirnya ke 0,0 karena 0,0 adalah daerah himpunan penyelesaian untuk garis 1. Oke. Sekarang kita coba lagi untuk garis yang kedua. Garis yang keduanya adalah 2x tambah 2y kecil sama dengan 24. Nah, sekarang kita masukkan 0, berarti dia di sininya 0 tambah 0 titik-titik 24. Berarti di sini adalah 0 titik-titik 24. 0 juga kecil dari 24. Maka ini juga memenuhi yang persyaratan yang ini, kecil atau sama dengan. Nah, berarti arsirnya juga harus kena 0,0. Berarti garis yang kedua ini kalau diarsir dia harus kena 0,0-nya, berarti ke dalam. Karena kalau keluar kan berarti nggak kena 0,0-nya. Nah, kita arsir ke dalam. Oke. Nah, sekarang yang menjadi
daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang kena arsir 2 garis, kedua-dua garisnya yang ada garis hitam dan garis merahnya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang ini ya. Oke, yang ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke, ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, langkah keempatnya adalah setelah kita gambar, kita tahu sekarang kita mendata titik di daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita buat tabel dulu. Tabelnya itu apa aja isinya? Di sini adalah fungsi tujuan. Maaf, ini adalah titik ya, sorry. Titik. Kemudian di sini adalah fungsi tujuan. Oke, untuk titik ini berarti kita bikin dulu. Kita kasih nama, boleh dari bawah. Ini kita kasih nama titik A, sudut yang ini. Setiap titik sudutnya dikasih nama. A di sini kita kasih nama B, ini sudut juga. Yang di sini juga sudut, di sini C. Kecuali 0,0 ya. Oke, sekarang titik A-nya adalah ini koordinatnya 12,0. Titik B-nya kita belum cari, jadi kita kosongin dulu. Titik C-nya adalah 0,6. Oke, sekarang fungsi tujuannya kita masukkan tadi adalah 250.000 X tambah 400.000 Y. Nah, kita cari nanti yang hasilnya maksimum. Tapi kendalanya adalah sekarang kita belum tahu titik B itu berapa. Nah, sekarang caranya kita harus cari dulu titik B ini berapa. Gimana caranya? Kita eliminasi persamaan 1 dan 2, maka kita akan dapat titik B-nya. Eliminasi persamaan 1 dan 2 berarti X tambah 3Y sama dengan 18. Kemudian persamaan kedua X tambah Y sama dengan 12, yang ini ya, biar lebih gampang hitungnya. Nah, ini kita kurang, ini habis, berarti 3Y kurang Y sama dengan 2Y, sama dengan 18 kurang 12 sama dengan 6, Y sama dengan 3. Nah, kalau Y sama dengan 3, berarti kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita substitusi ke sini, berarti X tambah Y sama dengan 12. Berarti X tambah 3 sama dengan 12. X sama dengan 12 kurang 3. Berarti X sama dengan 9. Berarti koordinat ini adalah 9, X-nya, Y-nya 3, berarti 9,3. Nah, berarti di sini adalah 9,3. Nah, cara selanjutnya adalah kita masukkan nilai X dan Y-nya. 12 kali 250.000 X tambah 0 kali 400.000. Nah, di sini kita bikin berarti 12 kali 250.000 ditambah 0 kali 400.000. Nah, sama dengan berapa? Kemudian 9 kali 250.000 ditambah 3 kali 400.000. Nah, kemudian 0 dikali 250.000, kemudian ditambah 6 kali 400.000. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah ini tinggal. Oke, sekarang kalau misalnya kalian sudah selesai mencari, nanti dapat hasilnya adalah untuk yang titik A itu adalah 3 juta, kemudian untuk yang titik B itu adalah 3.450.000, titik C-nya adalah 2.400.000. Jadi penjualan maksimumnya adalah itu yang paling tinggi, jadi 3.450.000. Nah, ini pendapatan maksimum kalau misalnya terjual. Nah, yang ditanya soal adalah berapa banyak masing-masing barang harus dibuat. Nah, untuk 3.450.000 ini nilai X-nya berapa dan nilainya berapa? Dengan X sama dengan 9 dan Y sama dengan 3. Oke. Nah, X tadi apa? Maka banyak barang X tadi adalah barang jenis 1.
jenis 1 adalah 9 dan barang jenis 2 adalah 3. Nah, seperti itu caranya. Jadi untuk menyelesaikan program linear kita harus mengikuti langkah-langkah yang ada di sini sekitar 4 langkah. Nah, kalau misalnya yang ditanya hanya sampai model matematika, maka jawabannya cukup sampai sini aja. Tapi kalau misalnya ditanya penyelesaian, kita selesaikan sampai habis. Nah, kalau dia minimum gimana? Nah, tinggal kita cari aja di sininya yang paling kecil kalau dia minimum. Oke, thank you.